Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Rudi Hiskia. Kali ini aku akan membahas saham batubara, yaitu PT Bukit Asam dengan kode saham PTBA. Jadi ini adalah perusahaan batubara yang paling baik di Indonesia ya. Kalau sepengetahuanku salah satu yang paling baik di Indonesia. Jadi ini perusahaan dari pemerintah ya, jadi bukan swasta. Jadi kenapa aku bahas perusahaan batubara? Karena batubara ini harganya sedang terbang ke bulan. Jadi terakhir aku lihat harga batubara itu di sekitar 250, sekarang menjadi 418, artinya naik hampir 100% ya harga batubara. Jadi kalau perusahaan batubara ini omset mereka bertambah karena harga batubara yang bertambah. Jadi kalau misalnya harga yang tinggi ini bisa bertahan sampai akhir tahun, maka perusahaan-perusahaan batubara akan meningkat harga sahamnya. Jadi tidak hanya harga saham, tapi omset dan laba bersih ekuitasnya akan meningkat jauh sekali ya. Bahkan meningkat berkali-kali lipat. Jadi akan kita bahas kali ini ya, perusahaan Bukit Asam. Jadi kita lihat di websitenya dulu ya. Oke, kita mungkin akan langsung ke harga saat ini. Bukit Asam sahamnya seharga 3.440. Oke. Tidak ada informasi, jadi aku langsung masuk ke bagian tentang ya. Mungkin aku akan lihat di bagian profil perusahaan, sejarah perusahaan, anak perusahaan. Tidak, kita tidak akan lihat itu. Kita akan lihat struktur holdingnya. Nah, ini struktur holdingnya. Jadi MindID, Mining Industri Indonesia atau Inalum, memiliki Bukit Asam sebesar 65% ya. Jadi pengendali dari Bukit Asam ini atau PTBA ini adalah Inalum atau MindID. Jadi Kementerian Indonesia, si Erick Thohir ya, Pak Erick Thohir ini ingin menyatukan semua pertambangan di bawah MindID. Gitu. Dewan komisarisnya Agus Suhartono, Devi Paramida, Andi Bahril Pawi. Mungkin kita akan lihat ke dewan direksi ya, yang sang penanggung jawab Arsal Ismail. Kalau teman-teman kenal mungkin bisa komen di bawah apakah mereka memiliki jejak yang positif atau yang negatif. Oke, sekian tentang jajaran direksi dan komisaris. Kita akan melihat ke halaman lainnya. Bisnis batubara, pengembangan bisnis aku penasaran. Bangkit, generik dan beneficiasi. Oke, lewati saja. Kita akan masuk ke bagian hubungan investor, dividen kali ya. Nah, ini dividennya. Jadi 2019, 2018, 17 selalu membagikan dividen ya. 2020 juga ada pembagian dividen. Jadi setiap tahun ini PTBA rajin membagikan dividen. Jadi bagi teman-teman yang investasi di perusahaan PTBA, dijamin pasti dapat dividen. Dan dividen batubara itu biasanya sangat tinggi, di atas 5%. Tahunan ya, tahunan di atas 5%. Jadi sudah di atas deposito. Jadi buat teman-teman yang daripada taruh duit di deposito, mending taruh duit di PTBA atau perusahaan-perusahaan batubara. Biasanya itu dividen mereka bisa mencapai bahkan ada yang 10% per tahun ya. Jadi gila lah pokoknya dividen perusahaan batubara gitu. Oke, sekilas tentang perusahaan batubara karena tidak ada yang spesial ya.
batu bara digunakan untuk tenaga pembangkit listrik. Jadi pasti dibutuhkan kapan saja. Jadi harga batu bara ini naik karena ini ya, bukan isu tapi kejadian Rusia menyerang Ukraina, dan mereka pasti membutuhkan tenaga atau energi ya, terutama batu bara dan lain-lain. Jadi maka dari itu batu bara harganya naik sangat tinggi gitu, karena permintaan dari Rusia atau dan lain-lain ya. Jadi selama perang masih berjalan, batu bara harganya akan tetap disenilai 400. Tapi kita doakan yang terbaik biar perang bisa berhenti, karena bagaimanapun meskipun harga batu bara meningkat, tetap ekonomi yang lain bisa akan terganggu gitu. Oke, kita akan langsung masuk ke bagian laporan keuangan. Ini yang paling terakhir ya, Bukit Asam kuartal 3 2021, yang 1 tahun 2021 belum mereka publish, jadi kita tunggu saja di akhir Maret bulan ini. Kita akan bandingkan jumlah aset lancar dengan utang jangka pendek mereka. Utang jangka pendek mereka sebesar 6 triliun ya. Paling besarnya itu di utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, utang pajak. Jadi tidak ada utang bank sama sekali yang besar ya. Jadi semuanya adalah utang-utang yang memang tanpa bunga. Sementara itu jumlah aset lancarnya 14 triliun. Paling banyak itu porsi persentasenya di kas dan aset lancar lainnya. Jadi ini adalah kekuatan keuangan PTPA yang aku suka ya, atau Bukit Asam, karena cashnya sangat banyak. Jadi mereka bisa menggunakan cash ini untuk hal yang sangat penting di kemudian harinya. Apakah mereka ingin bangun diversifikasi untuk tenaga pembangkit listrik tanpa batu bara dan lain-lain ya, atau terbarukan maksudnya ya. Ini tetap mereka keep cash itu bagus banget mereka, jadi kedepannya bisa ke arah mana saja. Jadi jumlah aset lancarnya 14 triliun, sementara utang jangka pendeknya 6 triliun, dan ini sangat mudah dibayar ya. Utang jangka panjang mereka juga hanya sebesar 4 triliun. Jadi total utangnya sebesar 11 triliun bisa langsung dibayar oleh jumlah aset lancar mereka. Jadi dari segi utang mereka sangat aman. Oke, kita langsung masuk ke bagian perbandingan ekuitas dengan utang ya. Modal utang dengan modal yang disetor. Modal utang 11 triliun, modal disetor 21 triliun. Jadi ini sangat aman utang ya. Jadi setengahnya saja ya utangnya ya dari total yang modal disetor. Oke, laporan laba rugi. Laporan laba rugi 2020 mereka mengalami penurunan ya dari 2019 karena ada kasus corona yang membuat operasional perusahaan batubara sempat bingung atau terhenti ya lah ya, karena ada pembatasan sosial. Jadi di 2020 mereka pendapatan hanya di kuartal 3 hanya 12 triliun. Namun di 2021 ekonomi mulai bergerak. Jadi akhirnya omset kembali naik menuju ke angka yang seharusnya ya, yaitu 19 triliun. Dan yang menarik lagi dari perusahaan batu bara adalah margin laba kotornya lumayan tinggi. Bahkan bisa 40% lebih kalau kita lihat ya, pendapatan, beban pokok pendapatan, laba bruto. Jadi menghasilkan laba bruto yang sangat tinggi ya. Jadi margin laba kotornya tinggi. Ini perusahaan yang aku sukai dan Warren Buffett sukai karena margin laba kotornya tinggi. Lalu masuk ke laba periode berjalan, ini pun juga meningkat ya dari tahun sebelumnya. Yang sebelumnya 1,7 triliun menjadi 4,8 triliun. Jadi semakin tinggi omset, semakin tinggi laba periode berjalan yang akan didapatkan. Karena beban umum dan administrasi itu 1,1 triliun lah ya. Jadi kalau misalnya omset mengecil, beban umum dan administrasinya itu fix bentuknya. Jadi laba bersihnya akan menurun. Tapi karena omsetnya meningkat sangat tajam, akhirnya laba periode berjalannya naik 2 kali lebih lah ya.
Oke, laba rugi sangat positif. Lalu kita akan masuk ke bagian arus kas. Jadi hasil operasionalnya kita lihat ya. Penerimaan dari pelanggan. Jadi aktivitas operasionalnya naik ya dari tahun sebelumnya. Jadi penerimaan pelanggannya lumayan tinggi. Yang paling terakhir 17 triliun. Pembayaran ke pemasoknya hanya 9 triliun. Jadi hampir setengahnya ya. Jadi marginnya sangat tinggi ini. Jadi mendapatkan positif ya 6 triliun. Jadi ini perusahaan yang sangat sehat. Jadi kita masuk ke bagian investasi. Investasi mereka juga ada penempatan deposito berjangka. Jadi mereka tidak diamkan di dalam cash bentuk bank, tapi mereka depositokan. Untuk batu bara sendiri memang tidak ada teknologi yang sangat canggih ya. Jadi memang hanya ditambang atau digali, lalu batu baranya dijual atau diproses baru dijual. Jadi teknologinya tidak ada yang sangat canggih, jadi tidak butuh beli mesin, tidak butuh beli lahan. Paling mereka hanya butuh galian saja. Jadi tidak ada pembelian aset tetap dan lain-lain. Pembelian aset tetap paling dikit ya, untuk truk dan lain-lainnya, mesin yang bukan yang sangat canggih banget untuk menambang gitu. Jadi untuk belanja mesin atau lain-lainnya itu tidak begitu besar. Lalu aktivitas pendanaan tidak ada peminjaman karena uang cash mereka sangat kuat, jadi sangat aman. Dari sisi rasio utang aman, dari sisi laporan laba rugi sangat positif, meningkat, dan dari uang kas yang masuk, operasional kas yang masuk pun juga positif. Jadi ini sangat positif di laporan keuangan terakhirnya. Lalu kita akan lihat keuangan secara tahunan ya dari PTBA ini atau Bukit Asam 2008 sampai 2009. Aku tidak punya filenya, jadi aku hanya bisa dapat omset, laba bersih, dan ekuitas. Sementara arus kasnya aku tidak bisa menemukan filenya. Jadi yang ketemu hanya 2010 sampai 2021 kuartal 3. Kalau kita lihat trennya ya, batu bara omsetnya si PTBA ini selalu meningkat dari segi omset, dari segi laba bersih, dan ekuitas. Yang menariknya adalah ekuitasnya dari 2008 sampai 2021 itu meningkatnya sebesar hampir 6 kali lipat ya. 6 kali lipat atau 5 kali lipat lah ya. 5 kali lipat lah, 5 lebih. Jadi kita akan beli saham sama dengan beli ekuitas. Jadi kita harus beli perusahaan yang ekuitasnya bisa naiknya sangat tinggi. Nah, ini salah satu PTBA setiap tahun ekuitasnya naiknya lumayan tinggi. Bahkan bisa naik 1 triliun ya. 1 triliun. Jadi itu lumayan tinggi lah ya. Jadi aku sangat menarik karena omsetnya naiknya banyak, laba bersihnya naiknya banyak, ekuitasnya naiknya banyak, dan satu lagi dividen mereka setiap tahun tinggi sekali di atas bunga deposito per tahun. Arus kasnya juga meningkat setiap tahun ya. Paling terakhir sekarang 2021 6 triliun uang yang masuk. Ini belum 1 tahun penuh 2021 ya. Kalau sudah terjadi 1 tahun penuh 2021 kemungkinan omset mereka lebih dari 2019 kemungkinan laba bersih juga lebih tinggi dari 2018, ekuitas juga akan lebih tinggi lagi, arus kas juga akan lebih tinggi lagi. Jadi ini sangat positif untuk PTBA. Sementara harga batu bara saat ini menyentuh angka 400-an. Dan ini angka-angka yang tertera di Excel ini atau di tabel ini adalah angka-angka harga batu bara sekitar 100 sampai 200. Ya, jadi ngerti lah ya. Kalau ini harga batu bara yang tertera di angka ini baru 100 sampai 200. Ini belum masuk tahun 2022 yang harga batu baranya sudah menyentuh di angka 400. Bayangkan berapa banyak omset yang didapatkan, laba bersih yang didapatkan, ekuitas yang bersih yang didapatkan, dan arus kas masuk berapa banyak. Ini pun maksimal harga tabel ini harga batu bara pada saat 200 ya, 200-an. Bayangkan kalau 400-an, jadi berapa? Tapi permasalahannya adalah angka 400 ini
apakah akan bertahan sampai akhir tahun atau malah turun lagi. Nah, itu yang menjadi resiko. Jadi kalau misal teman-teman beli sekarang, lalu tiba-tiba di bulan April atau bulan Mei harga batu bara turun, nah ini yang menjadi ketakutan ya. Waduh, jadi turun berapa? Tapi turunnya mungkin apakah akan sedrastis itu turunnya? Mungkin turunnya bisa pelan-pelan atau tiba-tiba cepat, kita tidak tahu. Ini semua tergantung situasi permintaan batu bara nanti. Kebetulan banyak negara-negara maju yang sedang krisis energi ya. Nah, krisis energi ini yang memperparah harga batu bara meningkat. Apalagi Rusia menggunakan banyak energi untuk perang mereka. Jadi kebutuhan batu bara akan semakin meningkat. Dan kemungkinan harga batu bara akan naik dan turunnya akan lama. Kemungkinannya jadi 1 tahun ini atau tahun 2022 ini batu bara akan panas harganya sampai akhir tahun. Jadi kemungkinan perusahaan PTBA dan perusahaan batu bara lainnya ya, mereka akan mengalami kinerja yang sangat positif gitu. Oke, ini secara tahunan ya, ini tabel saat angka harga batu bara itu di 200. Sekarang harga batu bara di 418. Jadi siap-siap akan mencetak keuangan yang sangat baik. Kita akan masuk ke presentasi dari Bukit Asam ya, atau PTBA. Apa yang ingin mereka presentasikan kepada investor? Apakah mereka punya rencana atau proyeksi yang bagus? Ya, ini adalah tambang dan jasa penambangan, perdagangan batu bara, logistik. Jadi segmen bisnis Bukit Asam ya ini ya. Ada investasi juga, ada gas, jadi tenaga listrik pun Bukit Asam juga main ya, dan lain-lain. Jadi Bukit Asam tidak hanya menambang batu bara saja, tapi mereka masuk ke logistik, tenaga listrik, dan gas. Investasi pun juga mereka ada, dan lain-lain. Harga batu bara terus meningkat. Year to date-nya sampai 86%. Jadi bayangin ya, ini akan terus naik. Nah, ini kilas kinerja cash cost terbukukan di bawah target dan berhasil terus dipertahankan dengan peningkatan hanya sebesar 2%. Jadi biaya tidak naik banyak ya, jadi hanya naik sebesar 2% saja. Produksi meningkat secara signifikan dan dikelola dengan baik sehingga berhasil menutupi kinerja produksi yang rendah pada kuartal 1 2021. Itu karena ada pandemi, jadi produksi rendah. Tapi ketika pandemi sudah mulai reda atau sudah mulai menjadi endemik, produksi ditingkatkan dan mendorong volume produksi semester 1 2021. Jadi naik 11% ya. Pada kuartal 2 2021 volume penjualan ekspor 63%. Oke, lewati saja. Produksi bulanan mencapai volume tertinggi. Jadi produksi volume batu bara di bulan Juni ya mencapai produksi yang tertinggi secara bulanan. Dan melalui strategi mempertahankan kualitas, volume serta akurasi pengiriman yang baik. Volume penjualan berdasarkan tujuan dan kualitas, kita bisa lihat ya grafiknya. Jadi ada penaikan volume ya, pengiriman ya. Jadi pengirimannya ke berbagai negara, ada China, Taiwan dan lain-lain. Meningkatkan pendapatan tentunya saja. Jadi ada permintaan yang meningkat, ada produksi yang meningkat, juga meningkatkan pendapatan atau omset. Dan mempertahankan rasio EBITDA yang sehat. Jadi ini juga kita lihat sama-sama memang sehat ya. Jadi PTBA ini batu bara yang memang paling sehat di antara perusahaan-perusahaan lainnya. Perusahaan lain kalau harga batu bara turun, mereka mengalami kerugian. Tapi kalau PTBA ini justru masih menghasilkan laba, namun laba mereka mengecil. Oke, kita akan baca dulu
beberapa ini aplikasi Mapo untuk membantu aktivitas operasional, memantau kondisi dan posisi peralatan penambangan, konveyor, pompa, dan peralatan operasional serta kinerja operator secara online. Jadi mereka ada aplikasi ya. Automatic Train Loading Station ya. Ini adalah untuk pengisian batu bara ke dalam gerbong kereta. Ini dilakukan secara otomatis ya. Slope Stability Radar, sistem pemantauan air terintegrasi. Jadi mereka mulai melakukan digital mining. Efisiensi biaya transportasi melalui digitalisasi. Jadi manual itu pengiriman batu bara, uploading station di pelabuhan, gerbong kereta kosong, train loading station. Tapi kalau digital, semuanya sudah. Jadi keuntungan digital, manajemen angkutan batu bara secara real time dari train loading station, pengiriman hingga unloading station, menyediakan waktu perawatan yang cukup dan untuk call handling facility dan gerbong kereta api. Optimalisasi train loading station dan unloading station untuk mengurangi penundaan kargo, membantu ketercapaian target volume angkutan batu bara melalui kereta api. Mungkin kalau pakai tenaga manusia jadi lambat, tapi kalau pakai mesin semua jadi serba cepat kali ya. Mungkin maksudnya, aku belum mengerti maksudnya. Mungkin itu ya. Oke, kita lihat yang lain. Aspek lingkungan berkelanjutan ini memang pasti menjadi pekerjaan bagi perusahaan yang ini ya, menyebabkan lingkungan rusak. Akhirnya mereka bertanggung jawab untuk hal ini. Aspek sosial berkelanjutan dan tata kelola perusahaan yang baik. Oke, dana CSR dan lain-lain ya. Update proyek pengembangan. Nah, ini yang paling penting. Menjadi perusahaan energi kelas dunia dengan tagline Beyond Coal. Peningkatan kapasitas angkutan batu bara. Jadi mereka naikin kapasitas angkutan batu bara. Lalu pembangkit listriknya mereka maksudnya mulai ini kali ya, pengembangan pembangkit listrik dan hilirisasi batu bara. Jadi mereka mulai memproses batu baranya. Dan terakhir manajemen karbon. Lalu kita akan masuk ke bagian peningkatan kapasitas batu bara. Peningkatan kapasitas angkutan batu bara dan pelabuhan baru menjadi 32 juta ton pada tahun 2021 dan 72 ton pada tahun 2026. Ada kenaikan 100% yang di tahun 2026. Oke. Nah, ini mulut tambang Sumsel 8. Progres konstruksi 88%. Jadi ini tambang baru ya maksudnya ya. Progresnya ya. Energi baru terbarukan. Jadi PTBA akan diversifikasi pembangkit tenaga listrik terbarukan ya. Jadi mereka mendirikan pembangkit listrik yang terbarukan. Jadi bukan pakai batu bara lagi. Jadi mereka sadar bahwa batu bara akan semakin hari akan semakin dikurangkan. Jadi maka dari itu PTBA mulai mendevelop energi terbarukan. Kemungkinan kedepannya PTBA akan masuk ke bisnis energi terbarukan, gitu. Pengembangan coal to chemical industry untuk menciptakan nilai tambah bagi batu bara di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. PTBA bekerjasama dengan Pertamina dan mitra strategis dalam memprakarsai pengembangan coal to chemicals industry di Tanjung Enim. Karena pemerintahan menginginkan batu bara tidak dijual mentah, maka batu bara ini harus diproses terlebih dahulu baru dijual. Nah, ini yang akan meningkatkan nilai tambah bagi Indonesia ya, pendapatan Indonesia. Jadi PTBA sedang memproses hal ini. Dan dia tidak sendirian, PTBA ini atau Bukit Asam ini bekerja sama dengan Pertamina dan lain-lain ya. Terima kasih. Oke. Jadi secara prospek mereka cukup baik ya, terutama harga batu bara meningkat sangat tajam.
naik hampir dua kali lipat ya. Jadi tahun ini atau 2022 ini akan menjadi tahun yang emas bagi perusahaan batubara, termasuk PTBA ini. Jadi ini akan sangat menguntungkan bagi PTBA, dan apalagi PTBA adalah perusahaan yang paling aman dan paling positif di segmen batubara. Jadi mereka pun masih tetap ada pengembangan ya, pengembangan di kapasitas angkutan batubara, pembangkit listrik, dan pemrosesan batubara ke ke hilirisasi ya. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan. Nah, ini pertanyaan dari para investor dan media. Nah, ini pertanyaannya, ada yang hadir itu 800 peserta, dapat 869 peserta, dan wartawannya ada 70. Jadi ini cukup banyak juga yang hadir. Ini pertanyaan pertama, dengan persentase sales volume domestik di semester 1 2021 ini, artinya PTBA sudah memenuhi semua kuota DMO tahun 2021 ini. Jadi ada kuota buat domestik ya. Kalau tidak akan kena sanksi. Apakah di kuartal 3 sampai 4 nanti PTBA diperbolehkan hanya fokus ke penjualan ekspor saja? Pertanyaan yang bagus. Sampai dengan Agustus 2021, domestic market obligation sudah terpenuhi, namun setelah tahun berjalan masih ada porsi yang akan dikirim ke PLN maupun buyer domestik lainnya yang masuk sebagai DMO. Dengan memperhatikan harga batu bara yang cukup tinggi, PTBA akan terus berupaya mendorong ekspor tanpa mengabaikan kewajiban DMO sampai dengan akhir tahun. Oke, bagus. Jadi mereka tetap bertanggung jawab untuk di dalam negeri. Jadi tidak semata-mata demi uang mereka langsung ekspor ya, karena di dalam negeri itu mereka hanya dibayar 60, tapi kalau diekspor mereka dibayar 200 di tahun itu ya. Sekarang tahun ini atau sekarang harganya 400. Ini menarik. Pertanyaan selanjutnya, dividen payout ratio atau DPR PTBA 2020 di angka 35%. Apakah ke depan akan selalu di kisaran 35% ataukah akan kembali ke DPR 80-90% lagi? Untuk DPR atau dividen payout ratio, manajemen belum bisa memastikan karena merupakan kewenangan dari RUPS, dan tentunya penurunan atas DPR tahun buku 2020 dimanfaatkan PTBA dengan sangat baik untuk pengembangan proyek yang mendukung perkembangan PTBA ke depannya. Setuju. Jadi daripada bayar dividen, lebih baik mereka fokus untuk pengembangan. Selanjutnya ya, pertanyaan selanjutnya, berapa proyeksi produksi batubara PTBA hingga kuartal 3? Apakah curah hujan yang lumayan tinggi sepanjang pertengahan tahun ini mempengaruhi proses produksi? Target produksi PTBA pada tahun 2021 sebesar 30 juta ton dengan produksi kuartal 2 yang mengalami kenaikan sangat signifikan dibandingkan kuartal 1 atau sebesar 94%. Untuk kuartal 3 hingga awal September ini, atas frekuensi hujan yang cukup baik dan tidak berpengaruh terhadap proses produksi, diharapkan kondisi ini akan terus berlanjut hingga kuartal 4 sehingga target yang ditentukan akan dapat tercapai. Oke, ini berita yang bagus. Berapa lama antara harga HBA dengan pencatatan revenue PTBA, dan apakah berapa selisih antara HBA dengan ASP PTBA? Untuk perhitungan harga jual khususnya ke PLN menggunakan formula sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu per triwulan. Dengan semisal harga jual pada kuartal 2, maka acuan harga yang digunakan HBA tertimbang kuartal 1 2021. Dengan demikian ada lag 3 bulan. Oke, ada lag ya. Atau ini lag itu tertahan gitu. Bagaimana roadmap perseroan ke depannya untuk masuk ke sumber energi terbarukan? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Bisnis energi baru dan terbarukan merupakan fokus PTBA ke depannya. Berdasarkan pilar kedua roadmap jangka panjang PTBA, yaitu bisnis energi. Dalam konteks bisnis energi ini, PTBA tidak hanya sebatas oil-based company, namun juga memasuki bisnis energi baru terbarukan. Dengan melihat potensi ke depan perkembangan pembangkit listrik yang bersumber energi baru dan terbarukan, saat ini PTBA telah bersinergi dengan PT Angkasa Pura dengan membangun PLTS di gedung AOCC
atau Airport Control Operation Center Bandara Soekarno-Hatta, dan rencananya akan terus melakukan pengembangan PLTS yang sama di airport lainnya yang bekerjasama dengan PT Angkasa Pura serta beberapa proyek PLTS di lokasi area pasca tambang PTBA. Selain itu, CSR PTBA juga telah memberikan bantuan CSR dalam bentuk energi baru dan terbarukan, yaitu PLTS untuk pompa irigasi di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Lampung. Oke, sudah cukup pertanyaan informasinya ya. Jadi mereka memang sedang membangun energi pembangkit listrik baru dan terbarukan ya. Jadi mereka jadi pemerintah juga ada sempat ngomong untuk sudah mulai mengalihkan listrik ke energi baru dan terbarukan. Jadi tidak menggunakan batu bara lagi. Jadi ini adalah perusahaan yang menarik ya. Kita kembali lagi ke halaman yang ini. Jadi kesimpulan langsung saja, atau Bukit Asam ini ya, PTBA ini secara keuangan mereka sangat menarik, apalagi di saat ini harga batu bara sedang di angka 400 ya. Kita kembali ke sini lah ya, 418, bayangkan ya. Sementara di tabel ini adalah angka batu bara saat menyentuh angka 200. Maka ini akan menjadi hal ini akan menjadi kinerja yang sangat positif bagi PTBA atau Bukit Asam dan perusahaan-perusahaan batubara lainnya. Dan masa depan PTBA pun cerah karena ini ada perusahaan dari pemerintahan ya, pemiliknya ya, atau dimiliki oleh negara, maka mereka pasti dimanfaatkan negara untuk kemajuan Indonesia ya, dan juga mereka pasti menghasilkan keuntungan juga tentunya saja. Dan mereka pun batu bara meskipun dicanangkan akan berhenti, tapi PTBA tidak langsung tutup begitu saja, tapi mereka mulai mengalihkan bisnis mereka ke arah energi baru terbarukan. Jadi secara keuangan apakah positif? Untuk tahun 2022 ini akan sangat positif karena angka batubara sudah mencapai 400 dan corona pun atau pandemi ini sudah mulai masuk ke endemik. Jadi ada dua news yang sangat positif ya. Harga batubara meningkat menjadi 400 dari 200 ya. Lalu yang poin kedua, corona sudah masuk ke masa endemik. Itu dua poin yang bagus. Yang poin ketiga bagusnya adalah PTBA mulai mengembangkan bisnis-bisnis baru ya, terutama energi terbarukan. Jadi kalau ini diinvest jangka panjang ini sangat baik ya. Invest jangka pendek pun ini juga cukup baik. Jadi tapi aku tidak tahu energi terbarukan ini marginnya berapa banyak. Apakah seenak margin dari batu bara gitu, margin laba kotornya maksudku ya. Kalau margin laba kotor dari energi batu bara kan sangat tinggi ya, hampir 50%. Tapi bagaimana kalau misalnya mereka masuk ke energi terbarukan, apakah marginnya bisa lebih besar atau tidak? Gitu kan. Nah, kemungkinan bisa lebih besar. Kemungkinan karena memakai energi terbarukan itu kan dari air, angin, yang tidak ada cost sama sekali. Costnya hanya mesinnya saja. Nah, ini yang menjadi menarik. Jadi apakah masa depan PTBA itu cerah? Tentu sangat cerah ya. Dengan kinerja mereka yang selalu baik setiap tahun dari tahun 2008 ya. Jadi mereka selalu baik. Jadi kesimpulannya ya, keuangannya positif, utangnya aman, peningkatan ekuitasnya sangat tinggi. Lalu rencana mereka pun tidak berhenti di satu bisnis, tapi mereka tetap mengembangkan ke bisnis-bisnis lainnya yang lebih cerah di masa depan ya, mendukung pemerintah ya. Mereka tidak melawan, dan ini adalah hal-hal yang sangat positif, apalagi harga batu bara meningkat menjadi 400 ya, 400 per ton ya. Jadi kalau misalnya batu bara produksinya dihentikan, harga akan meningkat lagi. Iya kan? Harga akan meningkat lagi kalau misalnya harga batu bara sudah mulai pelan-pelan dihentikan.
Sementara permintaan batu bara pun masih banyak dari negara-negara kecil lainnya. Jadi ini akan meningkatkan harga batu bara. Jadi apakah akan turun dalam waktu dekat? Tentu saja akan sulit. Ini masih akan naik lagi harga batu baranya ya. Jadi so far ini adalah perusahaan yang super sehat dan super pada saat kondisi saat ini. Jadi teman-teman bisa investasi jangka panjang maupun jangka pendek untuk PTBA atau Bukit Asam. Jika ada informasi tambahan atau ada informasi yang ingin dikoreksi, boleh langsung saja tulis di kolom komentar. Kalian boleh like, dislike, dan kalian juga boleh untuk bertanya analisa saham lainnya atau perusahaan lainnya yang ingin aku analisa di sini. Jadi aku analisa secara singkat, tidak terlalu detail. Tapi kalau ada yang kurang, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Oke, kita akan analisa saham lainnya di video berikutnya ya. Sampai jumpa, bye-bye.